terkait langsung ya, terkait permasalahan kemarin yang terjadi di salah satu tim sepak takraw cabur sepak takraw di Pagetan itu. Kalau dari KONI sendiri seperti apa Pak ini Pak menanggapi? Ya, jadi begini, terima kasih Mas. Jadi KONI ini sedang punya gawe akan ngirim peserta para atlet Porprov di Malang Raya. Nah, sudah diawali dari pendaftaran dari berbagai cabang olahraga, cabur, tentunya melalui Pengkap, bukan Pencap ya, dari Pengkap pengurus kabupaten. Nah, itu dicabur. Nah, diantaranya adalah PSTI atau sepak takraw. Sepak takraw sudah kami daftarkan karena sudah direkom, sudah didaftarkan. Kami dasarnya dari cabang olahraga itu. Nah, setelah didaftarkan, ini loh nanti calon pesertanya begitu. Nah, tahun ini kami memang ingin melangkah lebih maju, yaitu mengadakan tes parameter dan mengundang konsultan dari UNESA Surabaya. Beliau ketua timnya Bapak Dr. Tutur, lengkapnya masih panjang, dari UNESA Surabaya. Termasuk karakter building kemarin kami lakukan juga dari kerjasama biar atlet ini punya wawasan yang memadai. Nah, tentunya beliau bertanggung jawab sebagai konsultan selaku tim tes parameter itu akan membuat rekomendasi, akan menyampaikan pada kami bahwa cabang olahraga A, B, C, D ini seperti ini. Cara bocah sekolah ki rapote ngene iki lho, nilai ujiannya seperti ini, nilai belajarnya seperti ini, targetnya sekian, harus sekian, ini sekian harus dipacu dan seterusnya. Nah, ini oleh sebab itu kemarin sudah tes pertama, tes kedua. Nah, ini beliau biar menyampaikan sejauh mana yang bisa diperoleh PSTI atau takraw, beliau biar menyampaikan apakah sudah mencapai target atau masih jauh atau seperti apa. Nah, nanti kalau beliau ini sudah menyampaikan seperti apa, saya akan menyampaikan, beliau selesai, saya akan menindaklanjuti. Itu nggih. Monggo. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Tutur Jatmiko, saya dari UNESA Bapak Ibu. Saya dapat tugas di sini sebagai konsultan, khususnya konsultan fisik, dan juga kami membantu terkait dengan program latihan fisik yang akan dilaksanakan oleh cabur-cabur di bawah naungan KONI Magetan untuk persiapan Porprov 2025. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Bapak Ibu, tugas kami adalah melakukan tes pengukuran. Jadi tahap awal di bulan Februari, kemudian kemarin di bulan April, dan di bulan kita laksanakan lagi barusan minggu ini di bulan Mei ini kita tes yang terakhir. Nah, dari setiap tes itu tugas saya adalah melakukan tes, kemudian menganalisa hasil tesnya, kemudian kami kirimkan hasil tes itu sesuai target parameter. Jadi seperti rapot, itu kan ada standar kelulusan. Ini sama ada standar yang dipenuhi untuk kelayaan bertanding. Setiap hasil tes kami kirimkan ke KONI, kemudian KONI akan mengirimkan hasil tes itu ke cabur Bapak Ibu. Nah, kemudian di tes yang kedua juga begitu, dan tes ketiga. Tes 1-2 rekomendasi kami adalah rekomendasi berkaitan dengan latihan-latihan dulu apa yang harus dilakukan untuk mencapai target-target tersebut. Nah, kalau dari hasil tes di beberapa cabur ada yang sudah di tes kedua melampaui target, ada yang di tes kedua mendekati target, ada yang di tes kedua masih jauh dari target.
tetapi kami tetap bahwa itu harus dijalankan tes sampai tes ketiga. Namun hasil tes ini mungkin bisa menjadi pandangan. Jadi kami keputusan berangkat tidak porprov itu pertama adalah hak prerogatif KONI dan cabur. Karena bagaimanapun cabur yang tahu persaingan di caburnya, kami yang mengetahui secara kebutuhan fisiknya. Jadi kalau kemudian hasil tes ini dijadikan cabur dan KONI untuk tidak membangkatkan porprov, itu wewenangnya ada di KONI dan cabur. Artinya kalau memang kondisinya menurut KONI dan cabur belum layak, ya itu kan menjadi kewenangan sebagai pengelola yang menaungi cabur-cabur yang ada di Kabupaten Magetan. Seperti itu, Bapak. Jadi hasil tes mungkin itu yang menjadi bahan kenapa cabur ini tidak jadi diberangkatkan. Nah, itu nanti kan keputusan ada di cabur. Karena bagaimanapun kalau cabur tidak memberikan rekomendasi, KONI tidak akan bisa memberangkatkan. Karena intinya dari cabur ada rekomendasi, KONI mendaftarkan, kemudian baru bisa diberangkatkan. Dan kami akan memberikan rekomendasi kepada KONI kondisi fisiknya bagaimana, apakah layak atau tidak. Karena kalau memang tidak layak dipertandingkan, ya tentu kan juga target medalinya kan akan sulit diperoleh. Dan memang tidak semua cabur targetnya, kalau targetnya sama di 90% dari yang kita inginkan. Tetapi tidak sama titiknya. Jadi kalau seperti sepak bola, targetnya tinggi, lebih tinggi otomatis dengan catur misalkan, kan akan berbeda. Tetapi target mereka harus mencapai 90% seperti yang kita rencanakan. Beberapa sudah melampaui itu, beberapa bahkan dari 100%-nya ada yang lebih dari itu, beberapa cabur. Artinya secara proses, banyak cabur yang prosesnya sudah benar. Nah, mungkin ada beberapa cabur yang belum berproses secara benar. Saya mengatakan belum benar, bisa jadi mungkin waktu latihannya kurang dan sebagainya, itu kan cabur yang tahu. Tapi kami tetap memberikan masukan, program kami berikan, dan hasil tes itulah mungkin yang menjadi bahan kenapa ada cabur yang menarik diri dari porprov. Itu kalau saya itu Bapak Ibu. Kalau itu ya, kurangnya dari sisi apa nih? Ya, kalau saya melihat dari tesnya, mohon izin sebentar. Di tes ketiga saya belum tahu Pak ya, karena di tes ketiga yang cabur ini sudah dinyatakan ditarik ya. Oh, berarti belum tes ketiga ya? Belum tes ketiga, jadi tes ketiga ada. Kalau di tes pertama, kedua, kita sudah ngetes beberapa item. Yang pertama kami tes adalah di kecepatan, Bapak Ibu. Di kecepatan kondisinya masih cukup jauh ya dari standarnya. Di kecepatan itu cukup jauh, kemudian masih 88% dari secara keseluruhan. Tetapi memang ada 1-2 yang sudah di 90%, tetapi ada yang jauh di bawah 80%. Sedangkan ini kan olahraga tim. Yeah. Kalau tim jomplang kan resikonya cukup besar. Itu pertama, dari segi kecepatan kami melihat. Kemudian dari segi daya tahannya masih sangat jauh, teman-teman wartawan. Standarnya ada di angka 9, tapi masih paling tinggi di angka 5,8. Terlalu jauh sekali untuk daya tahannya. Kemudian kalau di daya ledak otot tungkainya standarnya di 60, memang ada yang sudah 60, tetapi malah masih banyak yang di bawah, ada yang di bawah 50 masih ada. Dan ini kan olahraga yang membutuhkan daya ledak otot tungkai, karena takraw perlu lompat, blok, lompat, spike, blok, jadi masih terlalu jauh kalau untuk daya ledak otot tungkai. Kemudian untuk kekuatan otot perut masih di kisaran masih terlalu jauh, masih di 64%, karena sedangkan butuh melompat itu kan butuh kekuatan untuk perut, apalagi ada berputar. Jadi kekuatan otot perutnya masih sangat jauh, teman-teman wartawan. Paling tinggi masih di 68%. Dari target 90% yang kita inginkan. Kemudian daya ledak di medicine ball ini untuk daya ledak otot lengan, karena untuk ayunan ketika dia melompat, ternyata paling tinggi juga masih di angka 63%. Bahkan rata-rata masih di bawah 50. Masih ada yang 48, 45, seperti itu. Kemudian tes berikutnya, daya ledak otot tungkai untuk gerakan kiri kanan. Untuk dia melompat tinggi tapi kiri kanan, itu paling tinggi masih 64%. Ada satu yang 93%, tetapi 93, sisanya masih 64%, bahkan beberapa masih ada satu di bawah 50%, ada yang 2 masih di 53%. Artinya masih jauh untuk kita target ke sana. Kemudian daya ledak otot tungkai otot perut untuk gerakan kiri kanan paling tinggi masih di angka 80%. Lainnya masih di 70%, bahkan 470, bahkan ada yang 70 di bawah 70%, teman-teman. Nah, kemudian ada kelincahan, kami menggunakan T-test. Kelincahnya paling tinggi masih 80% di tes kedua. Jadi paling tinggi 80%, sisanya masih di angka 72%. Rata-ratanya di 70%. Nah, itu teman-teman yang menjadi pertimbangan kami. Jadi secara
value kondisi fisiknya masih memang belum. Jadi masih belum bisa terpenuhi kemampuan fisiknya untuk menurut saya bisa bersaing di level ini Jawa Timur. Kami menggunakan ini grade-nya, kami menggunakan standar tesnya sama dengan Puslada, tesnya. Tapi standar fisiknya di bawah Puslada untuk level Porpro. Jadi kalau level Puslada untuk ke nasional, saya ambil di 80%. Dari 80% Puslada itu kami ambil 90%-nya lagi. Nah itu masih belum tercapai. Beberapa cabur yang standarnya sudah menyamai PON, targetnya pun kami naikkan setiap tes. Jadi beberapa cabur itu selalu naik, seperti bela diri. Saya standarkan 90%, ternyata lebih ya, ke depan 90%-nya harus di atasnya itu lagi. Jadi sistemnya memang targetnya meningkat. Nah ada beberapa cabur, salah satunya ini memang targetnya masih sama, tapi masih belum terpenuhi. Seperti itu Pak. Kalau umur nggak mempengaruhi ya? Tidak berpengaruh. Ketika jadi, kalau kita berbicara fisik, atlet yang sudah menstruasi, itu standar fisiknya sebenarnya sudah harus seperti atlet yang lain. Jadi secara fisiologis, atlet putri yang sudah menstruasi itu sudah boleh menerima latihan seperti atlet menuju profesional. Di usia 14-15 tahun sudah dimulai. Nah ini harusnya progres peningkatannya cepat teman-teman pelatih. Jadi atlet yang usia 14 tahun sudah menstruasi, ini adalah proses dia paling cepat untuk meningkatkan fisiknya sampai usia 18 tahun. Kalau dia di sini tidak cepat dinaikkan, maka dia malah tidak meningkat. Jadi seperti itu. Jadi di level ketika saya menangani timnas U20, ya itu kesempatan digenjot. Kalau enggak ya malah telat nanti seperti itu. Jadi pengetesan itu diadakan secara langsung atau gimana? Tes langsung. Jadi di sini. Oh bukan, tesnya tes fisik Pak. Tes fisik. Menggunakan instrumen tes fisik yang kita gunakan sama dengan di Koni Jatim untuk tim PON. Oh gitu ya. Ya. Enggak pas tanding gitu. Oh tidak. Jadi ini tesnya tes fisik khusus parameter fisik, kita menggunakan standar yang digunakan ASCA, Australian Strength Conditioning, yang digunakan KONI Jawa Timur untuk persiapan PON di 3 tahun terakhir. Istilahnya apa Pak? Nama itu tes itu apa? Tes parameter fisik Pak. Oh, parameter fisik ya. Betul. Jadi kalau menurut Bapak gimana untuk cabur yang dikatakan tadi? Menurut saya secara parameter fisik masih belum Pak. Belum ya? Masih belum. Masih belum mampu memenuhi standar yang kita inginkan untuk layak bertanding, bersaing memperoleh medali. Bersaing memperoleh medali nggih. Bukan tidak layak. Kalau bertanding semuanya layak, cuma layak tanding untuk bersaing memperoleh medali menurut saya masih belum mampu. Seperti itu. Nggih. Siap, terima kasih. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Jadi tim tes parameter, ketua tim dan konsultan kami menyampaikan seperti itu. Karena terus Pak Sugeng selaku ketua cabur, karena ada seperti itu, ditangkaplah oleh Pak Sugeng seperti apa. Jadi Pak Sugeng menangkap karena nanti di sana itu kan ini yang kebanyakan masih SMP. Nah SMP, lah di sana itu kan mesti semanor. Ya. Dari perguruan tinggi, dari semuanya. Nah, terjadi kesalahpahaman. Jadi dulu tahun lalu itu ada kan memang cabur wajib. Nah, wajib itu dikira wajib mengirimkan, ternyata itu wajib dipertandingkan, ditandingkan, sehingga wes pokoknya enak dikirim. Nah sekarang ternyata tidak, jadi ya kita harus seleksi lah. Maka dari konsultan kami, dari tim kami sudah menyampaikan seperti itu. Nah itu terus cabur mengambil langkah. Nah gimana langkah Pak Sugeng ketika sudah ada tes seperti itu? Nanti karena alirannya kan seperti itu toh, nanti baru ini. Monggo Pak Sugeng. Ya terima kasih untuk para-para. Telah diuraikan secara panjang lebar dan gamblang ya. Kenapa kami tidak memberangkatkan, alasannya seperti tadi sudah jelaskan. Saya kira itu mudah-mudahan keterangan-keterangan yang diajukan tadi bisa membantu mencairkan suasana, Jadi sekali lagi terima kasih atas Bapak semua media yang telah aktif ikut dalam langkah-langkah selanjutnya gimana Pak terkait dengan untuk karena ya usianya masih jauh, jadi masih ada kesempatan lagi untuk berlatih yang lebih giat lagi, ya agar nanti di 2 tahun ke depan sudah siap. Untuk olahraga yang nanti ke depannya gimana? Olahraga gimana? Yang Bapak pimpin di cabur. Iya, sementara ya ini latihan terus Mas. Ya, saya kira itu, terima kasih. Oke Pak, kalau
yang kita sampaikan tadi Pak, semisal ya ini karena memang ya sudah didata, sudah terkait kostum, hotel dan sebagainya sudah nah itu semisal Pak, ini sambil diskusi. Semisal tim ini mau berangkat sendiri dengan biaya sendiri. Tapi kan harus ada disposisi dari Pemkab. Itu bagaimana itu? Ngoten niku pripun? Ya kita gimana, daripada kita nanti di sana sudah pasti kalah ya, daripada itu kan kita kasihan pada mental atlet kita. Ya. Jadi kalau kita membuat atau dengan lawan yang tidak seimbang karena modal kita yang masih jauh, kan kasihan pada anak didik kita atau atlet kita. Gitu. Iya. Artinya ya tidak memberangkatkan ya, tidak jadi memberangkatkan. Siap. Ya, artinya lebih ke kasihan anak nanti daripada keserang mental gitu ya. Iya, kurang lebihnya begitu. Jadi kan dari kami sudah mempercayakan pada tes parameter itu untuk alat pengukur uji anak atau atlet tadi. Pak, kembali ke Pak Bambang Pak. Sudah Pak. Pak, ketika cabur ini tidak jadi berangkat, pertama anggarannya kan berasal dari KONI Pak ya, untuk pemberangkatan ini. Ketika tidak jadi berangkat itu nanti dialihkan ke cabur lain atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi urutannya ini tadi belum disampaikan Pak Sugeng. Melihat tes parameter yang masih belum memenuhi standar itu tadi, dari cabur itu mengambil langkah yaitu membuat surat resmi mengundurkan diri dari peserta cabur. Pak Sugeng ya. Ya, peserta Porprov resmi ada surat itu. Berarti belum mengundurkan diri Pak dari Porprov. Sudah. Dari cabur mengundurkan diri, kami tindak lanjuti dari KONI, kami ke provinsi sudah berarti tidak jadi. Nah, sudah di-close, selesai, sudah ditutup, sana per tanggal 30 itu selesai. Tetapi haknya atlet dan pelatih itu kan ada TC, karena sudah melaksanakan TC. Itu kan 2 tahap ya, TC pertama 15 kali, terus nanti tahap kedua di bulan Juni ini 10 kali, seperti yang berarti 15. Haknya anak untuk TC itu akan kami sampaikan, tapi kami lewatkan cabur, semuanya seperti itu. Hak yang lain, coba nanti kami hitungkan, mungkin di situ kan ada hak-hak yang lain akan kami sampaikan. Tentunya yang kalau hotel dan sebagainya ini kan karena tidak ditempati ya tidak. Yang hak yang lain pokoknya yang itu akan kami sampaikan. Nanti kami sampaikan itu. Nah, karena sudah cabur ini kan saya tidak bisa memaksakan Pak masih jauh sini. Resmi Pak suratnya ya ada kirim resmi, saya tindak lanjut ke provinsi, di-close di sana selesai, berarti sudah selesai untuk cabur ini. Makanya tes parameter ketiga karena sudah mundurkan diri tidak kami ikutkan. Termasuk karakter building juga tidak kami ikutkan, sudah kami selesai. Karena selesai, haknya sampai di bulan Mei ini akan kami sampaikan nanti yang melalui cabur. Haknya anak misalnya itu kan punya hak untuk menerima bantuan transport TC pagi ya, yaitu selama 15 kali nanti akan kami sampaikan. Pak, artinya untuk KONI ini mengirimkan cabur berapa Pak untuk Porprov ini Pak? Nah ini kan terus terus bergulir, terus bergulir seperti apa. Nah, semula seperti ada beberapa cabur tidak lolos ya selesai, tidak lolos selesai gitu loh. Tidak saya sebutkan nama caburnya, jadi terus bergulir terus bergulir. Nanti fix-nya tanggal berapa Pak itu Pak? Fix berangkat sekian ya nanti di pertengahan ini kira-kira sudah bisa karena ada yang berangkat nanti tanggal 17 berarti sudah fix itu nanti. Nah, kemarin bulan April sudah berangkat ada Mas
Nah, ya toh, April. April Pak Ki ya, apa itu? Basket sama futsal, catur dan sebagainya. Jadi tidak serentak, itu enggak namanya pekan hanya 1 minggu dan sekian ribu orang, jadi seperti prosesnya seperti itu, Mas. Nah, tentunya sudah berdasarkan penilaian ya, parameter itu ya. Seperti itu. Dan di sana itu ya gimana ya, ya namanya se-Jawa Timur, apalagi di Surabaya, Lumajang dan sebagainya, gudangnya perguruan tinggi, semoga ya skop perguruan tinggi, apalagi Sidoarjo punya Semanor. Mudah-mudahan nanti UNESA yang ada di Magetan itu bisa menyumbang kami, atlet-atletnya ada di sini membesarkan kami. Sementara ini kan Magetan ya sama-sama kita tahu. Siap, siap Pak. Itu Mas ya? Siap. Saya kira itu, terima kasih.